Aduh, pusing banget sumpah Karin. Ini gimana? Padahal kemarin itu aku tuh belajar udah sama temen-temen, tapi kenapa hasil ujiannya aku UP banget? Emang kamu cara belajarnya gimana di kemarin? Atau pas belajar kamu ke distract kali ya? Emang kamu nilainya gimana kemarin? Kalau aku sih aman-aman aja ya, sejauh ini belum ada yang UP. Ih, kamu gimana cara belajarnya? Buat cara belajar aku sih Welcome to Stock. talking time without wasting your time. Wah, kali ini aku mau confession dulu kak. Confession, oke. Iya. Apa nih? Jujur selama kuliah ini aku ngerasa kalau bener-bener beda banget sama pas kita SMA. Beda gimana kak? Beda banget, pas kelihatan banget itu pas kita lagi ujian. Iya sih, aku ngerasa juga sih. Kayak aku dulu pas SMA itu dapat nilai bagus itu gampang banget, kayak SKS pun jadi 90, 100 Iya. itu dapat. Tapi kalau kuliah ini kayak kalau misalkan belajar dari baru hari H itu kayak nggak bisa ya kak ya. Iya, aku juga ngerasa gitu sih. Tapi tenang aja, kamu tuh nggak sendirian, Za. Banyak banget di kalangan maba yang ngerasa juga kayak gitu. Kayak ada perbedaan gimana cara belajarnya di masa SMA dan kuliah. Jadi jangan hilang harapan dulu ya, Za. Penonton juga jangan hilang harapan dulu. Kita bakal bahas nih gimana caranya buat belajar agar kita bisa mendapatkan hasil yang kita harapkan. Maka dari itu, mari kita bahas. First of all, kalian tuh harus bisa membuat suasana belajar yang kondusif. Tentu saja buat tiap orang itu bisa bervariasi gitu ya. Iya sih, berdasarkan survei. Survei banget gitu. Iya, pokoknya berdasarkan survei yang aku buat ke teman-teman aku ya, ternyata mereka itu beda-beda semua Beda banget. cara belajarnya. Ada yang aku tanya nih, kamu gimana sih suka belajarnya? Aku sukanya di tempat yang sepi gitu. Tapi aku nanya ke teman yang lain, ternyata aku suka kalau belajar rame-rame sama temen gitu. Iya sih, aku ngerti. Soalnya aku sendiri labil sih. Menurut iya. aku, kadang aku suka tempat sepi, kadang aku suka tempat rame. Tergantung sikon. Depends on the mood juga ya. Iya. Kalau kamu gimana kalian? Kalau aku sendiri tuh emang lebih suka yang sepi sih. Jadi aku suka belajar di kos sendiri, dengerin musik. Aku suka banget dengerin musik. Terus aku tuh suka juga kayak nyatet materi, terus bikin PPT sendiri gitu loh. Kalau kamu sendiri? Bikin PPT? Iya, bikin PPT. Keren banget, sumpah keren banget. Sejauh ini anak FKG, dari semua anak FKG, cuman lu yang bikin PPT. Memang. Keren ya. Tapi berdasarkan banyak yang nanya ke aku, apakah anak FKG itu perlu punya iPad buat belajar? Pendapat kamu gimana kan? Kalau iPad sendiri itu emang helpful ya, apalagi kalau misalnya belajar anatomi itu kan enak banget buat nyoret-nyoret di foto-foto di PPT-nya gitu. Cuman ya bukan sesuatu yang urgent banget gitu sih menurut aku ya. Iya sih. iPad itu menurut aku helpful. Helpful. Jadi 99% permasalahanmu bisa dibantu dengan iPad. Iya, benar. Karena dibawa kemana-mana gampang, Iya. buat nyatet oke gitu. Tapi ada satu masalah dari aku. Apa? Kalau misalkan kita belajar pakai gadget, itu pasti ada distraksinya. Iya benar, ya sumpah aku tuh sering banget misalnya main lagi belajar pakai iPad nih. Terus tanganku tuh unwillfully itu kayak buka YouTube gitu kan, jadi nonton video 30 menit terus lihat jam kok udah jam segini, males belajar, lanjut besok Tau nggak aja. sih gimana cara aku biar nggak kayak gitu? Gimana? Aku iPad itu isinya kalau misalkan mau ujian, TikTok aku hapus. Instagram banget ya? aku Instagram nggak pernah download kalau di iPad. Bener aku takut banget soalnya pokoknya semua game PUBG, ML udah aku hapus bye. Isinya cuman Google Docs dan kawan-kawan. Iya gitu ya. Kayaknya harus gitu sih. Iya, kalau nggak kayak gitu Nggak bisa. nggak bisa. sama aja nggak berguna gitu. Aku dengar kamu suka bikin catatan ya? Iya. Suka sih. Iya kan? Iya. Kalau boleh nih, boleh bagi nggak sih? Boleh nggak ya? Nggak boleh gitu. Iya. Aman-aman, nanti aku share. Oke, Iya. share ya. Iya. Karin, Yes. aku mau cerita nih. Berdasarkan pagi ini, kan kalau pagi aku bangun tidur nih langsung scroll HP ya. Iya, sama. Jadi aku tuh lihat-lihat gimana sih kita anak kuliah cara belajar efektif Iya. tuh gimana. Terus aku menemukan fakta bahwa ternyata ada 3 macam cara belajar. 3, apa Iya. aja tuh? Yang pertama itu ada visual, kedua ada auditory, dan yang ketiga itu ada kinestetik.
apaan sih kinestetik? Nggak ngerti, sumpah. Ya kan, Jujur aku pertama kali dengar. ya kan baru pagi ini juga aku baca. Tapi jujur ini aku itu tipe yang secara visual. Visual gitu ya. Iya. Menurutku cari tahu gaya belajar itu juga penting sih. Soalnya kayak kalau misalnya kamu belajar tapi cara belajarnya salah kan nanti sia-sia juga ya capeknya. Iya. Kalau kamu kan tadi visual, berarti Iya. kamu tuh suka baca PPT gitu atau suka baca textbook gitu. Bener banget. Kan kalau di kuliah di FKG Unir ini rata-rata dosennya itu jelasin menggunakan PPT. Iya, Nah, PPT ini menjadi sumber kunci pembelajaran buat kita-kita. Penting banget itu sumpah. Dan pasti PPT-nya beliau-beliau ini bikinnya dengan background yang berbeda. Iya. Nah, jadi cara aku biasanya buat belajar itu secara visual aku baca. Terus aku lihat oh PPT background hijau bahas tentang ini, PPT background merah bahas tentang ini gitu. Jadi kayak Berarti dia paling satu gitu ya? iya, jadi kayak nggak ngafalin kayak di bawah sadar aku Iya, udah dalam bawah sadar, oke. udah itu sendiri. Terus kan ada gambar-gambarnya juga. Itu biasanya aku jadiin patokan gitu. Oh gitu. Selain visual, aku tuh juga kadang suka dengerin. Auditori berarti. Iya, auditori. Iya. Denger, Kamu- hah? Aku juga sih biasanya kayak suka banget dengerin record kelas misalnya kalau lagi kosong. Kalau emang ujian juga itu kayak ya aku pasti dengerin record kelas gitu. Oh, itu ya kalau Zoom pas kelas ya? Iya, Zoom pas kelas kan biasanya ada recordnya tuh. Jadi aku pasti nontonin lagi. Omong-omong aku baru keinget nih. Kan kita pas SMA kan nggak ada Zoom-zooman kayak gini kan, Iya. kecuali pas pandemi. Heeh. Kamu dengerin record kelas di mana sih? Itu di mana? Apa ada sistemnya? Pas apa SMA? gimana? Enggak, pas kuliah ini. Oh. Ada yang recordin atau gimana sih? Iya, ada yang recordin kok itu. Oh, Jadi gitu. iya, setiap kelas tuh pasti ada yang recordin gitu loh. Hmm. Nanti ya tinggal kita rewatch aja gitu di YouTube. Berarti kamu suka dengerin. Kamu Iya. dengerinnya kapan aja? Kalau aku biasanya jujur aja aku tuh pas deket-deket ujian aja. Jadi ya aku dengerinnya pas waktu-waktu itu. Terus pas aku bosen sih biasanya. Sama banget. Iya. Sama banget. Soalnya hasil recordan itu akan sebenarnya enak dicicil sih. Iya, enak dicicil. Soalnya biasanya ada recordan kelas itu yang sampai 3 jam itu ada gitu loh. Kan gak mungkin kita satu hari dengerin 3 jam itu kayaknya nggak bisa banget. Catat semuanya, catat. Iya. Jadi kalian yang para maba bisa dengerin record tuh bisa sampai nyicil, 3 jam. Nyicil banget. Jadi saran dari kita kalau belajar nyicil ya. Iya, nyicil sumpah itu jangan SKS itu. Bahaya banget, Nggak boleh, banget. nggak boleh, iya. Selain tadi kan kita udah yang paling umum nih, yang kalian sudah pada tahu. Iya, Kalau visual. secara visual sama auditori. Nah, mari kita omongin tentang yang aneh ini. Kinestetik tuh Kinestetik apa, ini Kak? kayak fisika semua kinetik. Kinetik Aku ya? mikirnya kinetik dari Energi tadi. kinetik gitu ya? Ternyata setelah aku baca, kinestetik itu jadi kita itu melakukan dengan cara praktik langsung. Taktik langsung. Nah, Jadi, praktik langsung. Ngerti nggak? kayak nyatet gitu tah? Nyatet. Ya, kalau dari kata-katanya sih praktik langsung. Jadi kita melakukan sesuatu biar kita ini bisa hafal. Bisa terjun langsung gitu Iya, ya. terjun langsung ke lapangan. Contohnya, ya benar, bisa secara tulis itu tadi. Terus untung di FKG itu banyak matkul praktikumnya Iya. ya. Jadi kalau misalnya ada tipe orang yang belajarnya kinestetik itu pasti seneng banget masuk FKG. Jujur, ayo kita spill di sini, kita buka-bukaan. Jadi di sini ada banyak praktikum. Banyak banget pusing sebenarnya. Iya. Dari yang paling banyak orang suka kayaknya anatomi deh. Iya, anatomi itu asik banget, apalagi sampai lihat kadaver itu kan kayak jujur pas pertama kali aku ngeliat kadaver itu takut dikit, cuman kayak excited juga, soalnya kayak oh my god, Oke. I can see gitu loh. Bener. Wait, kira-kira kalian udah pada tahu kadaver itu apa belum sih? Kadaver tuh apa Kak Aza? Kalau kadaver itu jadi kita itu belajar dari guru besar. Guru besar ya panggilannya ya. Itu kita panggilnya guru besar. Jadi kita mempelajari mengenai anatomi tubuh manusia secara langsung. Secara gitu. langsung. Jadi kita bisa hands on langsung itu kita bisa lihat secara langsung. Asik Jadi tau, anatomi praktik. visualnya dapat, auditorinya dapat Iya, dari dosen yang mengajar, dokternya. kinestetiknya apalagi gitu. Asik banget sumpah, aku jujur kangen anatomi praktikum sih. Sekarang kita nggak ada ya semester 3 Nggak ada, ya? nggak ada semester 3. Biasanya ada di semester 1 gitu. Kita sudah bahas tentang 3 ini ya. Sekarang kalian bisa coba sendiri, kira-kira kalian masuk ke kategori yang mana? Iya, kalian tuh bisa coba cari di Google tes-tesnya gitu, pasti banyak kok itu. Nggak harus tes juga sih, kalian pasti sudah merasakan sendiri. benar. Pas waktu kalian belajar, kira-kira kalau kalian belajarnya sering lihat PPT itu hasilnya gimana? Kalau kalian cuma lihat record hasilnya gimana? Mumpung sekarang nih kita sebagai manusia nggak ada kata terlambat untuk belajar ya. Betul banget itu. Jadi, Apalagi buat para maba
gitu kan, jadi Iya. masih bisa cobain deh satu-satu gitu cara belajar. Sampai mati pun kita tidak akan puas. Jadi kita harus tetap mengembangkan diri sebagai manusia. Betul, harus belajar terus. Harus keep upgrading. Oke. Jadi selain cari cara belajar yang cocok nih Kak Aza, aku punya tips lagi buat para maba biar Tips apa lebih tuh? siap. Tips apa tuh? Spill. Kalian tuh harus be prepared gitu loh buat kelas besok. Jadi kalian tuh bisa baca materi-materi di Hamin satunya gitu loh. Tapi di mana sih belajar kayak gini? Perasaan dulu pas SMA nggak ada. Iya, langsung itu ya. Langsung buku paket. Iya, ya buku paket kan langsung bisa dibaca gitu ya. Kalau di kuliah kan mana ada buku paket ya. Iya. Jadi kalau dari aku sendiri sih biasanya tuh bisa baca textbook gitu loh. Terus kan di UNER tuh ada hebat ya Kak. Hebat apa tuh hebat? Hebat itu gimana ya jelasinnya, itu kayak forum, sort of forum, tapi kayak biasanya penugasan itu bakal dikumpul di situ. Oke, e-learning gitu. Iya, e-learning gitu, e-learning. Dan biasanya dosen-dosen itu ngupload PPT di situ, jadi kalian harus selalu cek sih kataku. Oke, berarti kalau mau kuliah kita siapin pertama textbook. Terus PPT, terus apa lagi Kak? Kalian sebenarnya belajar Hamin satu itu nggak perlu ya, maksudnya kayak bukan something that you have to do, tapi itu emang membantu banget gitu loh. Bener sih, kalau berdasarkan pengalaman aku, belajar sehari sebelum kelasnya itu benar-benar membantu kamu di hari hanya. Jadi di hari hanya kamu tuh kayak bisa ngerti apa yang perlu aku pelajari hari ini, poin-poin apa yang perlu aku fokuskan gitu. Jadi kayak nyicil belajar lah, soalnya nantinya materinya bakal kebawa pas nanti, pas UTS-nya, UAS-nya itu gitu. pasti. Jadi kalian harus bener-bener paham mengenai apa yang kalian pelajari gitu loh. Tapi kalian penasaran gak sih kayak FKG sumber belajarnya tuh dari mana? Kayak nyarinya tuh di mana gitu? Biasanya kalau textbook sendiri itu dosen-dosen biasanya ngasih sih, atau enggak kalau emang nggak ngasih tuh bakal ditaruh di kontrak kuliah. Kontrak kuliah itu apa Kak? Oh iya, kalau di FKG itu ada kontrak belajar perkuliahan gitu. Jadi isinya tuh tentang banyak. Jadi peraturan kalian kalau di kuliah tuh kayak gimana, kayak jumlah presensinya gimana, terus abis itu textbook apa yang bisa buat kalian belajar gitu. Terus materinya apa aja, terus kelas minggu depan itu ngapain gitu. Jadi kayak bener-bener beda. Kayak minggu ini sama dosen ini materi ini, minggu depan soalnya dari awal sampai akhir udah ada. Gitu. Sampai UAS itu udah ada semua gitu loh. Jadi udah jelas. Iya, membantu banget itu sebenarnya. Jadi kalian bisa cari juga di Google gitu loh buat textbooknya, atau enggak minta teman, minta cutting juga bisa. Biasanya tuh ada. Jujur, teman dan cutting adalah sahabat kita. Iya benar banget. Kalian tuh harus mau minta bantuan ke harus orang berani, lain. harus berani. Bener-bener kuliah nih kalian jangan diem-diem aja. Eman banget kalau kalian diem-diem aja. Betul. Senggol kanan, senggol kiri, tanya, kamu belajar apa? Minta dong. Itu helpful sih. Iya. Kalau kalian diem aja, kalian bakal ketinggalan. Jangan, Eman. Ya. Pokoknya harus bisa berteman deh sepanjang kuliah itu. Ya itulah kalau misalkan kalian udah ready, sudah mempersiapkan semua materinya, H-1, udah gampang, hari H kalian tinggal review aja paginya, terus ngikutin kelasnya. Apalagi biasanya kan dosen-dosen itu ada yang suka tiba-tiba nunjuk nih. Oh iya bener banget. Itu ngeri sih, jujur aku kayak pernah ditunjuk terus kagok gitu kan, ini jawab apa, tapi aku langsung kayak cari di Google nih jawabannya apa gitu loh. Tapi feelingnya tuh beda. Kalau misalkan kamu ditunjuk tapi kemarin nyiapin sama kamu ditunjuk tapi nggak nyiapin apa-apa. Iya, itu kayak itu rasanya kalau nunjuk nggak belajar jantung tuh langsung. Iya bener banget. Jantung langsung turun nggak kuat. Cuman kalau pas bisa jawab itu merasa kayak wah bangga banget aku bisa gitu. Makanya mumpung nih kalian kalau misalkan ada waktu, mending harus di-prepare dulu. Dipersiapkan. Jadi dari textbook, PPT, tapi kalau misalkan FKG ini kan banyak praktikumnya nih. Iya, kayak yang kita bahas tadi. Jadi yang dipersiapin itu nggak cuman secara otak, nggak cuman otak doang materi gitu. Kalian tapi bisa mempersiapkan barang-barang juga, sepertinya kalau kayak anatomi praktikum misalnya kan harus nyiapin jas lab, handscoon. Apa tuh handscoon Kak? Nah, jujur aku pertama kali masuk FKG, handscoon apaan? Handscoon tuh apa? Kok kayak nggak pernah denger gitu loh. Apa namanya kan latex glove gitu, glove ya gitu.
Jadi handscoon itu sarung tangan guys. Kalian pernah nggak sih ke dokter gigi atau ke dokter kayak ada sarung tangan warna putih tipis? Iya, itu ternyata namanya handscoon. Kocak, aku baru ngerti. Sama jangan lupa bawa masker juga karena kalau anatomi praktikum itu ya perlu masker. Aku awal kuliah kan PDB tuh nggak pernah pakai masker kayak ngapain gitu. Tapi pas waktu udah mulai praktikum kayak aduh aku harus beli masker lagi, aku langsung beli yang satu pack isi 50. Iya sumpah. Kayak harus dipersiapin itu. Biar nggak bingung-bingung lagi karena tiap minggu ternyata butuh buat matkul skills lab gitu. Skills lab itu juga. Jadi ya jangan lupa be prepared sih. Iya. Udah ngerti kan sekarang? Kalian harus nyiapin apa aja? Apa aja Kak? Coba di-review. PPT, textbook, belajar materi H-1, terus kalau ada praktikum jangan lupa nyiapin jas lab, scrub dan sebagainya, handscoon sama masker. Ada yang kurang nggak? Nggak ada sih. Dan persiapkan mental dan berdoa. Iya itu sih, mental itu perlu banget dipersiapkan itu. Dan keberuntungan sih, karena kalian keberuntungan sangat dibutuhkan ya di sini ya sama kita berkuliah ya. Bener. Gitu. Aku yakin lah kalian pasti bisa lah. Kita aja bisa ya. Kita bisa apalagi kalian, ya kan? Oke. Nah, sudah selesai nih kita bahas tentang cara belajar, tipe-tipe belajar, terus dan mempersiapkan diri. Cara mempersiapkan diri untuk kuliah. Bisa kita kesimpulkan ya. Iya. Cara paling efektif itu adalah dengan kita menyicil. Menyicil itu sumpah helpful banget. Iya. Jadi kita sudah menyicil sebelumnya dan kita siapin lah. Jadi kayak hari-hari kita tinggal melaksanakan aja. Gitu. Tapi tidak bisa dipungkiri. Dalam proses menyicil itu pasti kita bakal ada namanya procrastinate. Apa itu procrastinate? Apa bahasa Inggris lagi ya? Apa itu procrastinate? Ayo coba jelasin. Pokoknya aku pahamnya tuh suka nunda-nunda aja sih. Procrastinate itu suka nunda-nunda gitu loh. Jadi itu tuh hal yang sangat berbahaya kata aku. Soalnya karena kayak oh iya ini aku besok aja deh belajarnya, pas besok nanti males, enggak ya udah besoknya lagi. Nanti pada akhirnya tuh nggak ada yang dipelajarin gitu loh. Bener banget kayak ya udah oke, nanti deh jam 8, terus udah jam 8, 8.30 ya nanti aja. Menurut aku bahaya kita banget. harus kurangin adanya menunda-nunda. Apalagi kalian mahasiswa FKG. Enggak sih, sebenarnya semua mahasiswa aku deklarasi di sini ya. Jangan procrastinate. Jangan nunda. Itu semua so tapi dangerous. Iya benar, karena kalau kalian procrastinate, semua hal yang sudah kalian rencanakan itu semuanya akan buyar gak semua. bakal ada yang dilakuin, sumpah gak bakal ada yang dikerjain. Karena kita mahasiswa ini kan gak cuma ngejar nilai doang kan, kita banyak yang dikejar, terus kita juga mengejar pengalaman. Jadi udah kuliah kita dapat, kita harus bisa organisasi, harus bisa kepanitiaan, gitu. UKM. Jadi kita harus serba bisa. Dengan cara apa itu menjadi mahasiswa serba bisa? Dengan cara kita bagi waktu dan tidak procrastinate. Time managementnya harus bisa ya Kaza. Jadi harus pintar-pintar gitu loh. Coba sih Kak Karin, tips kamu biar nggak procrastinate itu gimana? Ini masih menjadi misteri, soalnya aku juga sering banget yang namanya procrastinate gitu. Cuman aku tuh punya tips juga, itu nyicil sih dari kayak aku jelaskan sebelumnya, nyicil itu berguna banget. Jadi misalnya dari kortan kelas yang 2 jam gitu, mungkin hari ini aku bakal nyicil maybe like 45 minutes gitu. Terus besoknya kalau aku semangat lagi, itu aku bakal lanjutin lagi. Jadi ya nyicil dari jauh-jauh hari sih, soalnya kalau 2 jam sehari itu kan nanti pasti bakal kerasa capek, kerasa burn out, dan pada akhirnya tuh nggak bakal ada yang masuk juga gitu loh. Bener sih, bener. Kalau aku sendiri sih lebih suka bikin list priority. List priority tuh helpful sih. Jadi kayak kamu buka notes, jadi kamu tulis apa aja yang perlu kamu lakukan pada hari ini. Terus kamu lihat yang paling penting banget, deadline-nya ini sekarang paling deket gitu ya. Paling deket apa? Terus aku tulis di atas-atas, jadi yang perlu aku lakukan pertama. Terus kayak yang hal kecil-kecil itu di akhir-akhir. Atau enggak kayak hal yang bisa cepat segera dikerjakan, itu aku kerjain duluan. Iya, yang paling easy gitu ya. Iya, semakin easy semakin cepat aku kerjain duluan. Aku juga kalau gitu biasanya pakai Google Calendar sih. Itu Google Calendar tuh helpful banget. Jadi misalnya aku perlu ngerjain tugas ini, aku bakal nulis deadline-nya kapan. Time blocking nggak sih? Time blocking ya, gitu loh. Jadi
pokoknya terstruktur gitu lah. Jadi aku nggak stres juga gitu loh, aku harus ngapain aja hari ini. Terus bantuin aku baru pertama kali download Google Demi Calendar. apa? Iya, Sumpah. aku dulu tuh cuma nulis di notes aja satu-satu. Helpful banget Google Calendar itu. Kalau kalian belum download dan belum ngerti cara pakainya, please belajar, soalnya itu helpful banget, apalagi buat mahasiswa FKG yang tiap hari itu pasti ada aja kegiatannya tuh, pasti Jujur. penuh gitu loh. Jujur, satu tugas kelar, datang tugas baru. Iya. Terus nggak, sebelum kelar udah ada tugas Udah baru. ada tugas baru itu. Aku kemarin 5 tugas tiba-tiba ditambah 2 tuh kayak shock gitu loh. Jadi Iya, ya bener harus sih. pinter-pinter nyicil, harus bisa time management sih kata aku. Tapi jujur aja Kak, kita ini manusia. Kita ini manusia. Bener banget. Pasti ada saatnya kita capek, Ada kita males-malesnya tuh. Nggak ada sih, sering sih males-males tuh sebenarnya. Nggak apa-apa sih, procrastinate sedikit aja. Tapi harus Iya. tetap kita ngerti lah batasan kita sendiri. Iya gitu. betul, harus pinter-pinter deh pokoknya. Harus hati-hati juga karena emang bahaya banget sih prokrastinasi. Iya, karena ini semua hanyalah mental. Iya benar banget. Jadi Harus kita harus ngerti, harus meyakinkan diri kita sendiri kalau kita ini bisa. Terus kita harus mempraktikannya secara time blocking itu tadi. benar. Gitu. Tahu batasan aja sih kata aku. Kalau kalian merasa capek, istirahat. Iya, itu penting banget sih. Kalau emang rasa capek, please istirahat, karena kalian tuh nggak mau berefek gitu di kesehatan fisik Iya. kalian itu. Soalnya aku pernah kayak pull an all nighter gitu kan. Aku Yang kayak belajar. Kei-Chang gitu ya. Iya kayak Kei-Chang Tahu gitu nggak lah. kalian Kei-Chang yang di TikTok yang itu? apa ya? Pokoknya buat itu kan. All nighter, besoknya tuh ujian, aku tuh langsung demam. Soalnya aku tipe orang yang gampang banget sakit gitu kan. Jadi kayak pas ujian tuh nggak siap gitu loh, mentalnya tuh jadi kayak buyar gitu. Bener. Aduh ini gimana, aku malah lebih worry ke kesehatanku jadinya. Kalau kamu udah sakit itu udah Iya, jangan. itu udah sumpah menyusahkan banget. Iya, tugasmu nggak jalan, Iya. moodmu jelek, Bener kepala pusing, nggak bisa belajar. Iya. Jadi please fokus ke kesehatan kalian dulu. Gitu. Capek istirahat. Kalau emang merasa nggak kuat, ya udah, nggak apa-apa, di pause aja dulu. Kalau makan udah kepepet banget, nggak apa-apa all nighter, tapi kamu harus ngerti dirimu sendiri kayak gimana. Harus Aku tahu. dulu pernah ya, pertama kali all nighter. Gimana experience-nya? Aku kayak mikir aku kan be prepared dulu kan. Iya. Aku nyari minuman berenergi di Indonesia itu apa. Kan kalau misalkan di luar negeri kan Red Bull Iya. apa gitu. Terus aku nemu ada di Indomaret. Aku buka GoFood. Ada tulisannya apa ya? Red Bull tapi yang versi Indonesianya. Aduh aku lupa. Nggak tahu sumpah. Tiger apa gitu. Iya. Terus aku beli itu. Terus akhirnya aku minum, tapi aku nggak malah ngantuk. Jadi Iya aku jadi bisa aku minum, aku tidur, besok paginya subuh. Aduh, gimana ini? Akhirnya Nggak aku guna. kayak Nggak jadi all nighter dong. nggak jadi all nighter. Akhirnya kayak ya udahlah, belajar sebisanya. Tapi Kak Zia pernah nggak all nighter gitu? Enggak deh kayaknya. Enggak ya? Jujur aku nggak pernah all nighter. Terus selalu nyicil ya? Enggak. Aku selalu mikir kesehatan nomor satu. Nomor Tapi ya satu. sih, aku tuh ngeliat teman-temanku yang kayak aduh nggak bisa, aku harus selesai malam ini all nighter terus gitu. Aku kayak kalian nggak capek apa gitu loh. Soalnya aku tipe orang yang bener-bener kalau aku capek stop, pokoknya stop semua, tidur, nggak mau Enggak. bahkan kalau ngerisk di nilaiku, yang penting aku tuh nggak stres dulu gitu sih. Kalau aku pokoknya ada batasannya. Iya. Sebelum jam 10 aku sudah harus selesai. Gak mau tahu caranya, aku harus bisa. Pokok gitu. selesai gitu. Pokok selesai. Pokoknya di atas jam 1 aku tidur. Nanti kalau misalkan mau ngerjain lagi, aku bangun jam segini gitu, kayak jam 3 aku harus bangun gitu. Tidur itu penting sih. Iya, tidur itu penting, guys. Penting banget. Nah, jadi kan kita udah nih ngasih tips-tips buat para maba, buat para future dentist di luar sana. Kira-kira Kak Zia bisa nyimpulin nggak apa aja? Oke, mari kita breakdown ya. Oke. Tadi pertama kita bahas tentang suasana belajar. Gimana Ada apa? tuh, Kak? Suasana belajar itu tadi ada suka yang sepi, Iya. suka yang rame, atau depends dari mood kalian gitu. Kayak Kak Zia sendiri kan depends on the mood ya. Jadi manusia yang fleksibel. Dalam gebrakan apa saja kalian harus bisa. Iya, harus bisa. Terus habis itu cara belajar. Tadi ada apa aja? Ada visual, auditori, sama kinestetik. Nah, itu kalian bisa coba aja satu-satu ya. Bisa coba aja.
nanti kalian lihat deh hasilnya yang paling bagus tuh gimana gitu. Terus habis itu jangan lupa untuk be prepared. Siapkan mental, siapkan otak, siapkan fisik, pokoknya semua harus siap buat Apapun menjalani kan kelas harus gitu. harus siap dalam gebrakan apapun harus siap. Nggak boleh Nggak boleh lengah. procrastinate. Jangan procrastinate juga ya, Iya, jangan menunda-nunda. Harus bisa nyicil, harus tahu batasan. Mm-mm. Terus belajar buat time management itu penting. Udah kuliah nih, udah mahasiswa nih, ayo Harus mandiri, nggak bisa gitu. Kira-kira itulah menurut aku kalian semua pasti sudah pada ngerti. Tinggal gimana cara kalian menerapin di Benar. kehidupan sehari-hari gitu. Jangan didengerin doang, harus diterapin. Ini soalnya bakal membantu banget. Beneran ini aku lihat kalian satu-satu ya, beneran ya. Soalnya ini ini basic info banget, Iya, info tapi banget. ya harus diterapin sih. Buat Buat membantu perkuliahan, soalnya kan di FKG ini pasti ada-ada aja gitu loh di belakangnya. Jadi ya harus siap. Ya itulah sekian tips dari kita. Aku mohon kalian bisa menerapkan. Oke, dari aku sendiri, thank you buat dengerin and see you in the next episode. Bye.